Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali kita lanjut ke pembahasan kisi-kisi pas matiknya. Ya, kita ke nomor 36 sampai 40 ini materi transformasi ya. Paling enak mengerjakan langsung praktik pakai buku berpeta. Tapi kali ini Ibu akan langsung saja pakai praktik ya, pakai rumus maksud Ibu. Baik, kita ke soal 36. Koordinat bayangan titik M min 4,5 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Nah, kita ke rumus umumnya dulu. Misalkan ada titik M ya dengan koordinat X, Y ya dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya ini akan menjadi M aksen ya di sini 2 M aksen bayangannya ya 2K min X, ini untuk koordinat X aksennya, sedangkan untuk Y-nya ini tetap ya. Nah, sekarang kita ke soal, ada titik M dengan koordinat min 4,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Nah, ini bersesuaian ya, K-nya berarti 1. Tinggal kita ganti K-nya dengan 1, maka bayangannya adalah 2K, karena K-nya 1 berarti 2 kali 1 min X. X-nya mana? Ya, X yang ini ya. Berarti min 4, karena X-nya negatif 4. Koma Y. Y-nya adalah 5. Berarti koma 5 ya. Kita sederhanakan. Oke, maka M aksen sama dengan 2 kali 1 ini 2. Kemudian min kali min plus ya. Ya, plus 4,5. Maka bayangan titik M adalah 2 tambah 4 sama dengan 6,5. Begitu ya. Baik, ingat ini rumus umumnya ya. Kemudian kita ke soal nomor 37. Ya. Titik P dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat bayangannya adalah. Oke. Kita ke rumusnya dulu, rumus umum. P dengan koordinat X, Y ya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya tiada lain adalah P aksen dengan koordinat di sini min Y, min X. Nah, sekarang ada titik P dengan koordinat min 4,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangan di sini adalah P aksen ya min Y, karena Y-nya 8 berarti di sini negatif 8, koma min X. Oke, min X-nya berapa? X-nya negatif 4 berarti min negatif 4 ya. Maka sederhanakan P aksen sama dengan min 8, koma negatif kali negatif positif. Jadi min 8,4 ya. Next, nomor 39. Oke. Koordinat titik M 2,6 jika didilatasikan dengan pusat U. Ya, koordinat titik U selalu 0,0 dengan faktor skala negatif 2. Maka koordinat bayangannya. Oke, ini materi translasi ya. Kita ke rumusnya dulu. Misalkan ada titik M dengan koordinat X, Y ya. Ditranslasikan didilatasi ya, didilatasi. Oke, lambang umumnya D dengan pusat U dengan faktor skala K. Nah, maka bayangannya di sini adalah M aksen yaitu KX, KY. KX, KY ya. Sekarang kita ke soal. Ya. Soalnya di sini koordinat titik M dengan koordinat 2,6 didilatasikan ya dengan pusat U dengan faktor skala negatif 2, berarti K-nya negatif 2 ya. Maka bayangannya di sini adalah M aksen dengan koordinat KX, karena K-nya negatif 2 berarti ini negatif 2 kali X-nya berapa? Ya, X-nya 2 ya. X-nya yang ini berarti negatif 2 kali 2, KY. K-nya lagi negatif 2, Y-nya di sini
negatif 6. Berarti negatif 2 kali negatif 6 ya. Kita sederhanakan, maka M aksen sama dengan ya min 2 kali 2 sama dengan negatif 4, negatif 2 kali negatif 6 sama dengan positif 12. Jadi koordinat bayangannya adalah negatif 4, 12. Next ke soal terakhir nomor 40. Nah, ini lumayan hot kelihatannya ini ya. Titik B dengan koordinat A, B dirotasikan 90 derajat dengan pusat 0,0. Kemudian bayangannya dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika bayangan terakhir negatif 2, negatif 5, maka koordinat titik B adalah. Oke. Nah, soal seperti ini ya ada 2 kali transformasi di sini ya, kita kerjakan balik saja untuk mencari koordinat awalnya. Berarti bayangan terakhir 2, negatif 5 ini kita cerminkan dulu di sini dengan cermin garis Y sama dengan negatif X. Ya, rumus umumnya Ibu tulang ulis. Oke. Misalkan ini ada titik M dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Maka di sini bayangannya tiada lain adalah bayangannya adalah M aksen dengan koordinat min Y, negatif min Y, min X. Oke. Sekarang ada titik M dengan koordinat min 2, 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya di sini adalah ya min Y berarti ya, karena Y-nya di sini negatif ya, negatif 5 berarti min 5 sama dengan 5. Kemudian min X karena X-nya negatif 2 berarti ini positif 2 begitu ya. Ibu tulis ulang, M aksen sama dengan 5,2 begitu ya. Nah, selanjutnya untuk mencari titik M kita harus rotasikan bayangan ini, titik M, 2 ini dengan kebalikan dari rotasi yang semula ya. Tadi rotasinya ini 90 derajat, berarti untuk mencari bendanya sekarang kita rotasikan negatif 90 derajat. Ya, rotasi positif artinya dia searah jarum jam sebesar 90 derajat, sedangkan rotasi negatif dia berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Oke. Rumus umumnya di sini, jika ada titik X, Y dirotasikan dengan pusat U dengan koordinat 0,0 dengan sudut 90 derajat, tapi dia bertanda negatif. Ingat, kalau negatif dia berlawanan arah jarum jam ya. Maka bayangannya di sini ya tiada lain Y, negatif X. Y, negatif X. Ingat rumusnya ya. Sekarang yang kita rotasikan ini. Titik 5,2 dirotasikan ya dengan pusat U sebesar negatif 90 derajat. Maka bayangannya adalah Y-nya ini 2. Berarti 2, min X. X-nya berapa? X-nya 5, berarti 2, negatif 5 begitu ya. Baiklah anak-anakku, ini dulu penjelasan Ibu, semoga kalian mengerti, semoga ini bermanfaat ya. Ibu cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.